Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel O2. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas pembelajaran tematik pada kelas 6 di buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai membahas materi kali ini, silahkan di subscribe, kemudian like ya. Baik, kita akan mulai pembahasan materi kali ini. Subtema 1 berjudul Tumbuhan Sahabatku. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Ayo berdiskusi. Nah, di sini terdapat berbagai macam tumbuhan. Apa kegiatan yang dilakukan bapak, ibu, dan anak-anak ini? Ada hewan apa saja di sana? Kemudian apa manfaat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana bagi mereka semua? Di sini kita bisa melihat ada bapak yang sedang melakukan penyemprotan, ibu yang sedang memanen wortel. Kemudian ada hewan-hewan yang sedang memakan rumput, ayam sedang mencari makanan, kemudian ada kelinci, ada burung, dan anak-anak yang sedang bermain. Jadi di sini pohon selain sebagai bahan makanan juga menyediakan tempat berlindung, oksigen, dan lain-lain. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Mintalah temanmu untuk menjawabnya lalu diskusikanlah. Jika saat ini kamu berada di dalam kelas, kamu bisa melakukan diskusi dengan teman sebangkumu atau beberapa temanmu yang lain. Jika saat ini kamu sedang melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh di rumah, kamu bisa minta tolong kepada orang tuamu, kakak, ibu, ayah, kakek, nenek, ataupun adik. Di sini dijelaskan ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ayo membaca. Sebagai catatan, setelah membaca kita akan diminta tahu ide pokok dan informasi penting. Sembari membaca, silahkan siapkan buku catatan dan juga pensil atau pulpen untuk mencatat mana yang merupakan ide pokok dan mana yang informasi penting. Baik, kita akan mulai. Ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang suatu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Nah, dari sini kita akan diminta untuk mencari ide pokok dan informasi penting. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Oleh Nunik. Edo senang sekali, iya,
menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Selanjutnya, bacalah dengan seksama. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Di sini ada 5 diagram Venn. Kita diminta untuk menuliskan ide pokok dan informasi penting dari tiap-tiap paragraf pada lingkaran-lingkaran yang telah disediakan. Ide pokok adalah gagasan yang mendasari suatu paragraf. Informasi penting adalah hal-hal yang memberikan kita pengetahuan yang bermanfaat. Baik, kita akan mulai dari paragraf pertama. Pada paragraf pertama, kamu diminta untuk mencari informasi penting dan ide pokok. Untuk mencari ide pokok, kamu harus menemukan kalimat utama. Kenapa? Sebab ide pokok biasanya dituangkan ke dalam kalimat utama. Lalu bagaimana cara menemukan informasi penting? Informasi penting bisa ditemukan pada tiap-tiap kalimat pada paragraf tersebut. Biasanya informasi penting sangat mudah ditemukan. Mengapa? Karena informasi penting biasanya berisi hal-hal yang bermanfaat. Contoh untuk menemukan informasi penting. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan. Nah, pada lanjutan-lanjutan kalimat tersebut, kita bisa menemukan informasi-informasi penting. Kemudian untuk ide pokok, kamu harus membaca keseluruhan paragraf tersebut, kemudian mengambil satu generalisasi atau kesimpulan, yang manakah yang menjadi kalimat utama. Kalimat utama biasanya berisi informasi yang secara umum mewakili seluruh paragraf tersebut. Agar tidak ketinggalan informasi dan penjelasan, kamu bisa melakukan klik pada pause agar video ini terhenti, kemudian melakukan klik kembali pada play untuk melanjutkan videonya. Jika kamu telah selesai mencari informasi penting dan ide pokok pada paragraf pertama, mari kita lanjutkan ke paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Sama halnya seperti paragraf pertama, cara mencari ide pokok dan informasi penting pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kamu bisa melakukan baca ulang, kemudian melakukan generalisasi yang manakah yang menjadi ide pokok. Kemudian informasi penting bisa kamu temukan sambil membaca ulang teks-teks pada paragraf tersebut. Agar lebih mudah, silahkan klik pause agar video ini terhenti. Kemudian kamu bisa membaca ulang pada paragraf 2, kemudian sambil menuliskan yang manakah yang menjadi ide pokok dan yang manakah yang menjadi informasi penting. Paragraf 3, baik, akan dilanjutkan ke paragraf 4 dan paragraf 5. Silahkan klik pause dan tuliskan jawabannya pada buku-buku yang telah kalian sediakan. Baiklah, kita akan lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Hal ini bisa dilakukan ketika kamu berada di sekolah. Jika saat ini sedang melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, kamu bisa melakukan diskusi dengan orang-orang di sekitarmu. Dan jika kamu saat ini sedang sendiri, kamu bisa mengembangkan ide pokok dan informasi pada diagrammu menjadi sebuah tulisan dengan melakukan searching, googling, ataupun browsing, terserah apapun istilahnya, di internet, kemudian untuk menambah referensi pada tulisanmu untuk diserahkan kepada gurumu nanti. Baik, kita akan lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Ayo mengamati. Satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah bagian-bagian bunga berikut ini. Ini adalah bagian mahkota bunga. Kemudian, terdapat di dalamnya benang-benang sari. Pada bagian kelopak bunga ini terdapat dasar bunga, tangkai, lalu di dalamnya terdapat bakal biji, lalu ada putik, dan juga tangkai sari. Pada ujung tangkai sari terdapat kepala sari, kemudian pada ujung tangkai putik terdapat kepala putik. Lihatlah penjelasan di bawahnya. 1. Perkembangbiakan generatif
secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 3. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, yaitu sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina atau sel telur. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Lalu ada satu lagi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu jagung. Kita akan lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Ayo berdiskusi. Seperti dijelaskan sebelumnya, berdiskusi bisa dilakukan di kelas ketika kamu berada di dalam kelas. Jika saat ini kamu berada di rumah, kamu bisa minta tolong kepada orang-orang di sekitarmu. Dan jika kamu saat ini sedang sendiri, kamu bisa menambah referensi melalui internet. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkanlah bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Pada bagian ini, kamu bisa lakukan gambar bagian bunga, kemudian mengetahui cara penyerbukannya. Kamu bisa lakukan pada buku tugas yang sudah kamu siapkan. Kemudian sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu. Adakah perbedaan dengan hasil temanmu? Jika saat ini kamu sedang melakukan pembelajaran daring dan tidak berada di dalam kelas, kamu bisa menyimpan tugasmu ini untuk didiskusikan nanti setelah bisa dilakukan pertemuan. Baik, selanjutnya, apakah perbedaannya? Diskusikan perbedaan tersebut menurutmu apa manfaat perkembangbiakan generatif. Cari dan tuliskan informasi pada tempat yang disediakan. Nah, jika kamu sudah berada di dalam kelas, kalian bisa melakukan diskusi. Jika saat ini sedang sendiri atau berada melakukan pembelajaran daring, kamu bisa melakukan mencari referensi, searching informasi, browsing di internet. Kemudian, informasi tersebut bisa kamu tuliskan pada buku catatanmu. Kemudian, kegiatan selanjutnya. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang. Apa yang akan terjadi? Jika tumbuhan tidak berkembang, maka tumbuhan akan menjadi sedikit punah. Ya, bisa jadi keduanya adalah benar. Ayo berlatih. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Kira-kira pewarna apa? Ya, pewarna merah. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Sekarang kita bisa mengingat ini adalah bunga sepatu. Bunga sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional di negara Malaysia. Ini adalah poin penting yang harus kamu ingat, karena mungkin pada akhir kegiatan ini kamu diminta untuk mencari informasi kembali tentang bunga-bunga ini. Jadi baca dengan baik, ingat kalau perlu tuliskan. Baik, lanjutkan pada paragraf berikut. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorcampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan yang jelas Indonesia. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan saksama.
ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan, letak geografis, dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan. Keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri di atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN adalah di tahun 1967 yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik, Indonesia, Tun Abdul Razak, Malaysia, Tanat Homan, Thailand, S. Rajaratnam, Singapura, dan Narciso Ramos, Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. 4. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. 5. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya pada teks berikut. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. A. Brunei Darussalam. Kampung Ayar adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayar sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh awak Aleng Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melapaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. B. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didesikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota utama yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisional banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. C. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. D. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja.
Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. D. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa namun juga anak-anak dan wanita. F. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang-orang Vietnam gemar duduk di dingkrik, yaitu kursi yang sangat pendek bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingkrik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 hingga 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. G. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos yang terkenal adalah katao, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dengan dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Sai Bat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. H. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang artinya berasal dari bahasa Jawa, artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. I. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menepuk di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung orang suci ataupun orang lain. Di Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan teh Thai iced tea dan disajikan dingin. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Diskusi budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui gurumu atau bacaan di perpustakaan. Jika saat ini kamu berada di rumah, kamu bisa melakukan searching atau googling ataupun browsing di internet. Baik, kita akan lanjutkan. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu 1 daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja,
Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kemudian kegiatan berikutnya adalah ayo menulis. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup khususnya dari bunga yang menjadi ciri khas negara dan kemudian kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan, biladat, pemanfaat, dan tempat tumbuhnya. Tuliskan pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi, tuliskan di kotak yang tersedia. 2. Tulis masing-masing karakteristik di lingkaran yang sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Saya ulangi, perhatikan caranya berikut ini. Pertama, tentukan 2 negara. Kamu bisa menyalin di buku tulisanmu dengan menuliskan pertama 2 negara yang kamu sudah pilih, kemudian tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran yang sesuai dengan negaranya. Apabila kamu memilih negara Indonesia, kamu tulis karakteristik Indonesia di sini, kemudian karakteristik negara lain di sini. Kemudian di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik. Jadi di sini kamu tuliskan persamaannya. Silahkan kerjakan di buku masing-masing. Baik, sekarang kita lanjut kegiatan berikutnya. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Ayo, apa yang sudah kamu pelajari? Hal menarik apa? Hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa? Jadi kamu diminta untuk mengingat, merenungkan apa yang kamu pelajari hari ini, kemudian apa yang menarik dan apa alasannya kamu menganggap hal itu menarik. Silahkan tuliskan di buku catatannya. Kerjasama dengan orang tua. Perhatikan lingkungan rumahmu. Adakah tanaman yang berkembang biak secara generatif? Diskusikan dengan orang tuamu dan sampaikan hasilnya kepada guru dan temanmu. Ini bisa kamu lakukan dengan orang-orang di sekitarmu. Video pembelajaran tematik pada kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 telah selesai. Silahkan ikuti pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe lalu share video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.